institusi partai di negeri kita tercinta yang bernama Partai Persatuan Pembangunan, yang sesungguhnya dia adalah partai Islam, ya, sangat berideologi, dan partai Islam yang benar-benar Indonesia, karena dia adalah gabungan dari partai-partai Islam yang ada, yang disatukan oleh Pak Harto, kemudian juga bersama-sama dengan Partai Demokrasi Indonesia, dan Pak Harto pada waktu itu membuat satu golongan, yaitu golongan karya. Dan dari mulai tahun 73 sampai terakhir 2024 kemarin, yang namanya Partai Persatuan Pembangunan itu tidak pernah ada di luar kekuasaan. Dia selalu ada di dalam kekuasaan atau di dalam pemerintahan atau bersama-sama pemerintah. Kenapa? Karena dulu para ulama, para kiai itu berpikirnya bahwa kita harus menjaga koridor keumatan kita di dalam sebuah pemerintah yang bernama Indonesia ini, pemerintahan Indonesia ini di zaman Pak Harto tempo hari hingga hari ini, karena mayoritas Muslim, penduduk Indonesia adalah Muslim, presidennya, menteri-menterinya, anggota DPR juga kaum Muslimin. Tetapi perlu kita ada membuat koridor bagaimana aturan-aturan yang menjaga kehidupan beribadah umat Islam, kehidupan berekonomi, berpolitik, bermasyarakat umat Islam di tanah air di Indonesia. Kalau kita ini negara Islam, nggak usah pakai begitu lagi, nggak perlu lagi ada partai Islam. Tapi karena kita bukan negara Islam, tetapi juga mayoritas Muslim, kita juga berazaskan kebangsaan dan bernegara dengan Pancasila dan bukan memakai syariat Islam, maka partai Islam dibutuhkan untuk menjaga koridor bagaimana umat Islam beribadah di tanah air kita. Maka parlemen atau anggota parlemen, member of parliament di negeri kita ini yang dari partai Islam atau dari P3 dari awal khusus atau memberikan guide, advokasi atau membangun sebuah regulasi-regulasi yang terkait dengan ibadah umat Islam atau kehidupan umat Islam, kehidupan beragama, kehidupan bernegara, berbangsa, berekonomi, dan semuanya. Ya contohnya P3 menghasilkan undang-undang pernikahan, undang-undang waris, undang-undang zakat, undang-undang apalagi pendidikan Islam, undang-undang pesantren. Terbukanya peluang untuk membangun partai, terbukanya kebebasan, ya pada waktu itu setelah Pak Harto turun, kebebasan segala hal macam bebas. Tanpa kita sadari, kita ini sedang menggerus nilai-nilai ideologi dari partai-partai yang ada, termasuk Partai Persatuan Pembangunan P3. Dia adalah partai yang sangat ideologis, Islamis, berasaskan Islam, dan kita tidak masuk dalam parliamentary threshold, sehingga kita tidak bisa menempatkan kader-kader kita, wakil-wakil rakyat kita di parlemen nasional. Dan ini sangat memukul sekali, bukan hanya Partai Persatuan Pembangunan, tapi umat, karena kita tidak ada lagi wakil di DPR RI, di nasional. Tidak ada lagi yang menjaga koridor kehidupan umat Islam beribadah, bernegara, berbangsa, berekonomi, bermasyarakat, sosial, dan sebagainya. Ya, kalau partai ini dipimpin oleh seorang yang tidak mengerti partai itu, yang tidak mengerti tentang Islam itu, yang tidak mengerti bagaimana umat, yang tidak pernah turun ke pesantren, yang tidak pernah turun ke masjid, bahkan nggak pernah jamaah sholat di masjid, ini bukan masalah kita yang ideologis atau tidak ideologis, tapi itu sudah merupakan contoh. Kalau saya ingin mengatakan saya ada di Partai Persatuan Pembangunan, berarti saya sedang beribadah.
Sama saya diadat di dalam masjid, karena masjid itu tempat ibadah, bukan tempat main pingpong, bukan tempat main gaple, bukan tempat main catur. Tapi disitulah saya beribadah, iktikaf, diam saja, masuk ke masjid aja saya sudah ibadah. Sama, masuk ke pendidikan aja nggak apa-apain, saya sudah ibadah. Kita juga bicara misalnya di mana posisi kita. Kalau kita bicara tentang Islam, tentu saja politik, tentu saja di dalam kerangka apa? To serve the divine revelation, kayak gitu kan? Karena Islam di dalam konteks ini berpolitik dengan tauhid, berpolitik dengan agama, berpolitik dengan value, berpolitik dengan ethics. Di sini yang membedakan kayak gitu, bukan the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Ya, kemudian dikembangkan menjadi fabricated election, dan terakhir di 2024 saya masukkan kategori an electoral kudeta elektoral. Kenapa? Nanti saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana sistem suksesi pemerintahan dari kacamata penyelenggaraan pemilu di dalam konteks itu. Karena nanti penting P3 mau merebut kuasa, tapi kita merebutnya itu ranahnya di mana? Ya, apakah perebutan di lautan bebas atau di laut cuma laut Jawa atau sekedar sungai di depan rumah ini, gitu kan? Nah ini juga harus kita pahami supaya kita bisa masuk dan bisa kemudian memperjuangkan ikhtiarnya. Nanti kalau hasilnya lah kalau nggak usah terlalu ini. Yang penting ikhtiarnya harus terus-menerus dilakukan. Voting behavior, kita selalu mengatakan jangan menggunakan agama dalam konteks ini. Di Amerika Serikat aja juga masih agama kok. Yahudi pendukung siapa? Ya, Republik atau Demokrat, gitu kan? Protestan siapa? Katolik siapa? Itu biasa saja di dalam ilmu politik yang namanya kategori sosiologis. Itu bisa gender, bisa etnik, bisa urban rural. Dulu Masyumi itu perkotaan, NO desa, Masyumi luar Jawa, gitu. NO Jawa Timur, Jawa Tengah di dalam konteks ini. Nah, jadi memang ada mapping konstituen di dalam konteks yang saya sebut sebagai the true believers, pemilih-pemilih loyal di dalam partai-partai itu, pengelompokan partai itu, yaitu psikologis, sosiologis, rational choice, biasanya yang sok tahu scholars political scientist, kita ajarkan masyarakat kita untuk milih dengan rasional. Halo, di Prancis saja 93% itu milih ya partai ya incumbent menang-menang terus. Di Australia itu yang disebut swing voters itu 5-8% saja. Sisanya ya incumbent terus. Jadi mereka punya yang disebut sebagai konstituen true believers, pemilih loyal. Nah persoalannya dengan partai-partai Islam di Indonesia, Anda mau capture konstituen di mana? Perkotaan, pedesaan, intelektual, jadi kayak PKS ya, educated gitu kan, kelompok educated, urban. Kalau di desa dia udah sulit mendapatkannya. Nah, Masyumi juga urban, educated misalnya. Nah, P3 ini sebetulnya punya tradisionalisnya di dalam konteks itu karena dia dari sejak Orde Baru di dalam konteks ini. Nah, di sini sebetulnya punya kekuatan luar biasa. Secara kelembagaan organisasi lebih kuat dibandingkan partai-partai Islam yang baru. Berbicara ketika P3 konflik dulu itu, saya termasuk sangat concern. Lama sekali waktu itu zaman Pak SBY waktu konflik itu. Seperti apa P3 kalau konflik seperti ini? Terus kita menyaksikan pada saat yang bersamaan juga Partai Golkar 2 tahun lebih sedikit lebih panjang Partai Golkar daripada P3 gitu. Tapi dampaknya ternyata lebih dahsyat terhadap P3 daripada pada Golkar. Panjang ya P3. Jadi karena P3 itu membawa benderanya apa ini? Ka'bah. Benar-benar Islam. Jadi P3 ini benar-benar partai Islam. Nggak ada yang meragukan itu. Mungkin kalau PAN, enggak, PAN bukan partai Islam, gitu kan? Sering ya mengatakan itu. Kalau P3 ya Ka'bah, ya Islam gitu.
Secara de jure, partai politik Islam gagal mengidentifikasikan ideologinya secara substansial dengan partai politik nasionalis. Jadi kita nggak melihat lagi, apalagi hijau-hijau lari-lari terus ke tempat merah, bingung kita. Kenapa hijau ini, gitu kan? Di pemilu 2024, lari tunggang-langgang sendiri, apa ini, gitu kan? Jadi apakah itu sudah strategis? Apakah sudah memikirkan dampaknya pada konstituen? Ini pemilunya serentak, gitu ya. Maka akan ada mungkin asumsi kotel efek ekor jas. Jadi siapa yang bisa menyorongkan atau mengusung calon pilpres, calon presiden, maka partainya juga akan terkerek, gitu ya, terdongkrak, ada elektoral, gitu ya, dampak elektoralnya. Maka salah satunya itu mungkin para pesohor, para ini yang kader di P3. Saya melihat itu, logo apa ya, logonya ini apa namanya, Ka'bah. Tapi kok gini kan, jadi bingung. Maka jeblok. Susah itu caleg-caleg untuk mencari justifikasi agar dipilih, kan gitu. Jadi itu yang berpikir pendek menurut saya. Sudah lupa pada tentu gitu ya, esensinya sebagai partai Islam. Nah, apakah juga sudah diantisipasi oleh P3 kalau nanti untuk 2029 gitu ya? Karena ini eranya orang muda, era digital, tapi jangan sampai, saya sudah pernah mengatakan agak kritis gitu terhadap P3, karena P3 tidak bisa mengimbangi, menyaingi gitu ya, melankolisnya PKB yang cepat sekali mengubah struktur partai itu dengan orang-orang muda. Luar biasa mereka. Indonesia ini mengapa penduduknya banyak Islam tapi partai Islamnya keok? Karena ternyata di dunia praktis politik itu orang Indonesia itu memilihnya di middle. Jadi tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi harus ada perubahan fundamental, tidak bisa parsial lagi. P3 harus melakukan perubahan fundamental dengan tetap kokoh pada yang namanya Ka'bah sebagai ininya, payungnya gitu ya. Terdahulu dua serikan di Indonesia ini sahabat baik saya, ya, ide-idenya cemerlang dan saya bersepakat dengan mereka. Apalagi Profesor Husnan B. Fanani sebagai pembicara kunci tadi adalah cucu dari pendiri pesantren tempat saya sekolah dulu, yaitu Dr. cucu dari Kiai Haji Zainuddin Fanani. Oleh karena itu etika santri kualat kalau membantah, menentang keluarga kiai. Ada tiga hal. Pertama, Partai Persatuan Pembangunan adalah khazanah politik umat Islam Indonesia sebagai penyalur kepentingan dan aspirasi umat Islam, sebagai bagian terbesar dari penduduk negeri ini dan juga pemegang saham terbesar. Maka adanya partai Islam baik tunggal maupun lebih itu adalah sesuatu yang diperlukan. Dalam kaitan inilah eksistensi P3 menjadi bukan hanya penting tapi niscaya. Walaupun dalam perjalanannya ya, P3
terutama di dalam lomba demokrasi elektoral pemilu tidak selalu berjaya. Selama Orde Baru, perolehan suara P3 tertinggi 29% dan turun sampai di akhir Orde Baru hanya 18%. Di bawah perolehan suara Partai Tunggal Islam di era Orde Lama Masyumi yang hampir 43%. Maksud saya hampir 50%, sekitar 43%. Tentu lebih karena pemilunya kurang demokratis. Namun pada era reformasi, sisa suara P3 yang 18% pada pemilu 1999 kalau tidak salah hanya 10,1%. Ini juga lebih disebabkan karena waktu itu muncul partai-partai Islam baru hampir 200-an yang diverifikasi oleh tim yang diketuai oleh Cak Nur menjadi 22. Namun seterusnya turun 99 10,1, selanjutnya 8, sekian, turun lagi 6,5 pada 2009, sedikit naik pada 2014 6,5%, tapi lebih karena waktu itu P3 ikut mendukung Pak Yusuf Kalla. Ya, saya sebut Pak Yusuf Kalla, saya nggak menyebut dengan siapa ya. Namun seterusnya turun 4,5% dan pemilu terakhir hanya 3,8%. Ini sebuah malapetaka politik yang dialami oleh umat Islam, sehingga kita semua sejak itu sampai sekarang berbelasungkawa secara abadi, baik oleh pendukung P3 yang sangat sedih maupun oleh kalangan Islam lain yang tidak mendukung P3. Seperti saya pribadi tidak bisa menyimpan kesedihan dan keprihatinan dengan kondisi P3 yang tidak hanya ambruk, apa Mbak Usul, selain ambruk, amburadul, amblas, dan ini adalah saya sebut musibah besar bagi politik Islam di Indonesia. Di sini munculnya tokoh akademisi, intelektual, Profesor Dr. Husnan B. Fanani yang memiliki pengalaman tidak hanya di balik meja ya, tapi juga memiliki pengalaman di dunia politik ya, anggota DPR, kemudian pernah juga menjadi staf khusus dan menjadi dubes, menjadi modal sosial yang sangat penting. Jadi modal itu ada dua, ada modal kapital, ada modal sosial. Modal sosial harusnya bisa dikapitalisasi. Nah di sini penting ya, P3 jangan salah pilih di dalam konteks muktamar yang akan datang. Anda bisa lihat, Anda bisa pertemukan intelektualitas dengan aksi politik, gerakan politik untuk merebut kuasa di pemilu 2029 yang akan datang. Selamat bermuktamar. Bismillahirrahmanirrahim. P3 selama ini sudah membangkang kepada ideologinya. Partai Amar Ma'ruf Nahi Munkar, tapi ternyata mereka tidak pernah melawan perbuatan mungkar. Banyak mungkar-mungkar di Indonesia, politik, ekonomi, keadilan, tapi mereka tidak pernah melawan. Itu selama ini. Ya, malah ini kita dengar ada isu politik uang lagi. Itu kan perbuatan mungkar. Kalau itu terjadi, omong kosong P3 bicara nahi mungkar, kalau itu dipraktek dalam muktamar, ini yang harus kita lawan. InsyaAllah Husnan akan tampil dengan karakternya, seorang intelektual, seorang ulama, mantan anggota DPR P3, mantan dubes. InsyaAllah dengan Husnan kita harapkan P3 bisa bangkit ketika melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia. InsyaAllah bila muktamar berlangsung secara beretika, secara ma'ruf, tidak pakai uang,
tidak pakai money politik, dan itu adalah perbuatan syaitan, perbuatan mungkar. InsyaAllah Husnan akan banyak pendukungnya dari masyarakat. Dengan Husnan insyaAllah P3 bisa kembali bangkit berkibar sebagai modal bangsa membangun Indonesia baldatun taibatun warabun ghafur, insyaAllah. Bisa memberikan satu kemanfaatan bagi negara bangsa. Jadi umat iya, bangsa iya merasakan kemanfaatan dengan kehadiran P3. Selamat untuk melakukan nanti pergantian kepemimpinan di P3, dan publik luas akan menunggu siapa yang akan dimunculkan di P3. Kita mendengarkan saat ini memang akan muncul sosok seorang Profesor Fanani, ya, Husnan Fanani. Profesor Husnan Fanani menurut saya adalah sosok yang sudah tidak perlu diragukan, karena memang backgroundnya juga adalah sosok yang memang memiliki darah biru dari Gontor gitu ya, yang luar biasa. Tentu semua gitu ya, santri-santri Gontor mengenal itu seantero Indonesia, dan ini juga menjadi modalitas bagi Profesor Husnan Fanani untuk melaju mencalonkan diri. Mudah-mudahan P3 mendapatkan satu pemimpin yang betul-betul trusted ya, dan bisa dipercaya, karena kepercayaan itu sangat mahal. Sukses selalu P3 dan sukses untuk pergantian kepemimpinan di P3.